Halo, di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini penelitian yang saya buat yaitu pengaruh aplikasi pembelajaran daring terhadap minat dan efektivitas belajar mahasiswa. Stikom Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Putu Indra Yoga Diprasta dengan NIM 19101227 dari kelas W dengan mata kuliah Statistika. Nah, kita masuk ke pengertian. Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Suatu aplikasi dapat berjalan di berbagai perangkat yang dioperasikan oleh operasi sistem atau OS yang ada di perangkat tersebut. Untuk aplikasi yang akan saya bahas kali ini, banyak ada aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan. Di antaranya itu ada Google Meet, Google Classroom, Telegram, Hangout, WhatsApp, dan Zoom Meeting, serta aplikasi pembelajaran yang lainnya. Next, ada rumusan masalah. Apakah aplikasi pembelajaran daring tersebut berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa dari kampus Stiki Indonesia? Dan apakah minat belajar menggunakan aplikasi pembelajaran daring tersebut efektif menurut mahasiswa Stikom Indonesia atau Stiki Indonesia? Tujuan dari penelitian yang saya buat ini yaitu mengetahui pengaruh aplikasi pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa Stiki Indonesia, dan yang kedua mengetahui seberapa efektifnya pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran daring menurut mahasiswa Stiki Indonesia. Next, kita ke topik utamanya. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah menghentikan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Sejak saat itu, mulailah bagi sekolah untuk menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan yang berarti pembelajaran melalui internet. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Pembelajaran juga merupakan suatu cara atau proses maupun perbuatan yang dapat menjadikan seseorang belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah cara yang sengaja dirancang dan dilakukan agar peserta didik belajar. Pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online yang merupakan salah satu media atau metode pembelajaran paling efektif yang mampu menjangkau tempat yang luas dengan biaya yang relatif murah. Dengan mengakses materi pembelajaran pada e-learning, diperlukan komputer atau laptop dengan jaringan internet atau intranet. Kita masuk ke dalam metode. Metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, data dan konfirmasi dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner yang saya gunakan. Penyusun, struktur atau
pertanyaan-pertanyaan yang atau pernyataan yang memuat tentang variabel minat belajar mahasiswa, aplikasi pembelajaran daring, dan efektivitas belajar mahasiswa di kampus Sticky Indonesia. Metode instrumen pengumpulan data. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala ordinal atau skala Likert 5 poin dengan kriteria pemberian skor untuk alternatif jawaban untuk setiap item pernyataan sebagai berikut. Pertama, untuk jawaban sangat setuju, responden diberikan skor 5. Untuk jawaban setuju, responden diberikan skor 4. Untuk jawaban kurang setuju, responden diberi skor 3. Untuk jawaban tidak setuju, responden diberi skor 2. Dan untuk jawaban sangat tidak setuju, responden diberi skor 0. Ini adalah contoh persentase jawaban dan tafsiran kualitatif berupa tabel. Sini ada persentase 80% sampai 100% itu masuk ke dalam kategori sangat setuju. 60% sampai 80% itu termasuk ke dalam setuju. 40% sampai 60% itu kurang setuju. 20% sampai 40% itu tidak setuju. Dan yang terakhir dari 0% sampai 20% itu sangat tidak setuju. Hasil dari penelitian yang saya buat. Di sini saya mensurvei kepada teman-teman mahasiswa di Sticky. Itu yang saya dapatkan berupa hasil ini. Yang pertama, memberikan hasil perhitungan aplikasi yang lebih akurat. Itu pada sangat setuju mendapatkan 13,18%, setuju dan yaitu 71,42%, kurang setuju 7,69%, tidak setuju 6,59%, dan sangat tidak setuju itu mendapatkan 1,09%. Yang kedua ada menyediakan akses informasi yang bermanfaat tentang pilihan aplikasi yang efektif yang digunakan, yaitu dari sangat setuju mendapatkan 25,27%, setuju mendapatkan 52,74%, kurang setuju mendapatkan 10,98%, tidak setuju mendapatkan 4,39%, dan sangat tidak setuju mendapatkan 6,59%. Dan yang ketiga, pemilihan hanya berwenang harus dapat memilih aplikasi yang digunakan. Dari sangat setuju mendapatkan 23,07%, dari setuju mendapatkan 56,04%, kurang setuju mendapatkan 12,08%, tidak setuju mendapatkan 7,69%, dan sangat tidak setuju mendapatkan 1,09%. Jadi, rata-rata dari semua data yang sudah saya kumpulkan itu dari sangat setuju mendapatkan 20,50%, dari setuju mendapatkan 60,06%, kurang setuju mendapatkan 10,25%, tidak setuju mendapatkan 6,22%, dan sangat tidak setuju mendapatkan 2,9%. Jadi jumlah seluruh data yang sudah saya cantumkan yaitu berjumlah 100%. Mungkin sekian presentasi yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.